Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dita Rohmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pakuan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 0392251249. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri Bangunrejo 1 dengan materi metamorfosis di kelas 3. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Alhamdulillah. Semuanya sehat? Oke, nah biar tambah semangat tadi sudah sarapan atau belum? Sudah, coba Budita cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? ini semangatku. Oke, tepuk semangat. Semuanya sudah semangat, berarti siap belajar hari ini? Oke, supaya kita belajarnya berjalan dengan lancar, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Siapa giliran untuk memimpin doa hari ini? Oke, Mas Raset silakan maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum belajar kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Rasen, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, nah bagaimana perasaan kalian hari ini? Siapa yang senang? Coba angkat tangan. Oke, adakah yang sedih? Tidak ada. Adakah yang marah? Tidak ada. Berarti semuanya senang, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, coba ditengok kanan kirinya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada? Semuanya berangkat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, untuk menambah semangat, nah kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Yuk berdiri semuanya terlebih dahulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, menggedungkan airku, tanah airku Indonesia. Ya, siap, terima kasih sudah menyanyikan dengan penuh semangat. Oke, anak-anak masih ingat kemarin kita terakhir IPAS belajar tentang apa? Perkembangbiakan hewan. Ada berapa cara perkembangbiakan hewan? Bertelur, kemudian melahirkan, dan juga bertelur melahirkan. Apakah kalian pernah melihat hewan yang berbeda bentuknya saat besar? Dari kecil sampai besar kok bentuknya berbeda ya? Adakah yang pernah melihat? Kalau kupu-kupu itu awalnya apakah langsung dalam bentuk kupu-kupu? Tidak, tapi bagaimana? Nah, dari telur kemudian akan menjadi kepompong, ulat, kupu-kupu. Apakah betul tahapannya? Nah, nanti kita akan belajar itu ya. Kemudian apakah semua hewan mengalami perubahan bentuk saat tumbuh? Ayam berubah bentuknya enggak? Nah, tidak ya, dia hampir sama dengan induknya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang apa anak-anak? Ada yang tahu kira-kira apa? Belajar metamorfosis hewan. Nah, nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan tahapan siklus pada hewan yang mengalami metamorfosis dengan tepat. Selain itu, nanti kalian dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis dengan urut. Kira-kira kenapa kok kita mempelajari metamorfosis hewan ini? Ada yang tahu? Supaya kita mengetahui tahapan siklus hidup hewan dan pentingnya
menjaga lingkungan. Nah, kira-kira kalau kupu-kupu itu bertelurnya nanti di mana ya? Nah, di daun. Berarti itu kan ada di sekitar lingkungan kita. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita, nanti lama-kelamaan akan bagaimana? Kehilangan tempat tinggal, ya kan? Mereka tidak bisa melakukan perkembangbiakan. Jadi kita harus menjaga lingkungan juga. Kemudian dalam pembelajaran hari ini nanti Bu Dita akan menilai yang pertama dari sikap kalian ya selama pembelajaran. Kemudian nanti ada juga penilaian pengetahuan di akhir dengan tes evaluasi dan juga keterampilan dalam membuat bagan siklus hidup. Nah, kira-kira adakah yang sudah belajar kemarin tentang metamorfosis? Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Apa? Tadi dari telur berubah jadi ulat, terus kepompong, terus kupu-kupu. Berarti hewan tersebut mengalami apa? Siklus yang sama atau berubah? Berubah. Berarti metamorfosis itu apa? Perubahan apa? Bentuk pada hewan ya. Nah, kira-kira ada yang tahu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Coba angkat tangannya yang tahu. Mas Rasen tadi? Capung, bagus. Apa lagi? Mbak Sinta? Kupu-kupu. Ada lagi? Nah, sebelumnya kita akan melihat sebuah video terlebih dahulu. Silakan disimak. Oke, nah tadi kalian sudah melihat video tentang apa? Metamorfosis hewan apa? Kupu-kupu. Tadi berasal dari apa terlebih dahulu? Apakah langsung menjadi ulat? Dari apa tadi yang bulat-bulat tadi? Telur. Telurnya berada di mana? Di daun. Kemudian setelah itu, iya, berubah menjadi ulat. Kemudian ulatnya berubah menjadi kepompong, ya kan? Seperti film apa itu? Yang ada di TV itu ya. Kemudian berubah menjadi hewan apa yang cantik tadi? Kupu-kupu. Nah, itulah yang disebut dengan apa anak-anak? Metamorfosis. Kira-kira bagaimana perubahan bentuk tubuh hewan selama hidupnya? Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum itu Bu Dita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metamorfosis. Jadi hewan itu mengalami siklus hidup, ya kan? Ada hewan yang tadi bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Kemudian kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu disebut sebagai hewan ametamorfosis, yang dia bentuknya itu dari lahir sampai nanti besar sama dengan induknya ya. Contohnya tadi hewan apa yang petek-petek? Iya, hewan ayam itu dari telur kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam yang dewasa. Bentuknya sama atau beda? Sama ya. Berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak ya. Kemudian metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Ada yang tahu perbedaannya? Yang pertama yaitu adalah apa? Metamorfosis tidak sempurna. Nah, pada metamorfosis tidak sempurna ini, dia melalui 3 tahap perkembangan. Yang pertama adalah telur. Telur ini yang akan dikeluarkan oleh induknya. Kemudian dari telur akan berubah menjadi nimfa. Apa itu nimfa? Hewan muda, betul, yang bentuknya masih mirip dengan induknya tapi belum sepenuhnya berkembang. Kemudian setelah itu akan berubah menjadi dewasa atau disebut sebagai imago. Nah, nimfa tersebut tumbuh menjadi hewan dewasa. Kemudian kalau sudah dewasa nanti bisa menghasilkan apa lagi? Telur dan begitu seterusnya ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ada apa saja? Kecoa, capung, belalang, kepik, dan juga jangkrik. Kemudian yang kedua adalah metamorfosis sempurna. Nah, pada metamorfosis sempurna, hewan tersebut mengalami perubahan bentuk. Kalau yang tadi perubahannya tidak terlalu berbeda jauh, tapi kalau pada metamorfosis sempurna itu nanti perbedaannya terlihat
sekali. Nah, melalui berapa tahapan metamorfosis sempurna? 4. Ada apa saja yang pertama? Telur, larva, kepompong, dewasa. Nah, sama seperti tadi, telur dihasilkan dari siapa? Hewan dewasa. Kemudian dari telur berubah menjadi larva. Larva itu bentuknya seperti ulat ya. Kemudian ada hewan apa lagi setelah itu menjadi kepompong atau nama lainnya adalah pupa ya. Nah, di sini larva atau ulat tadi akan membungkus dirinya menjadi kepompong. Kemudian yang terakhir akan berubah menjadi dewasa. Dari kepompong hewan tersebut berubah menjadi dewasa. Berarti apa yang membedakan antara sempurna dan tidak sempurna? Di tahapan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Kupu-kupu, katak, nyamuk, lebah, dan semut. Sudah pernah melihat hewannya semua? Sudah ya. Nah, ini semuanya ada di sekitar kita. Oke, nah setelah ini anak-anak akan Budita minta, ini sudah berkelompok ya. Nah, ini berdasarkan hasil asesmen kemarin kalian sudah berkelompok. Nanti silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian akan membuat karya apa ya, dan hewannya apa. Oke. Nah, ini untuk pembagian kelompoknya sudah sesuai dengan anggotanya? Sudah ya. Oke, sekarang silakan coba berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Nah, ada yang kelompok untuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, ini kelompok hewan apa? Kupu-kupu. Oke, ini kelompok hewan katak. Ini kelompok hewan kecoa. Dan sini kelompok hewan capuk. Oke, sip. Silakan anak-anak. Kemarin Budita sudah suruh membawa apa saja? Gunting, lem, dan juga perwarna. Nah, alat-alat tersebut akan kita gunakan sekarang, tapi silakan gunakan dengan apa? Hati-hati ya, apalagi untuk benda yang tajam. Nah, anak-anak, kita membutuhkan jadwal ya. Kita sepakati bersama supaya kalian tepat waktu dalam menyelesaikannya ya. Nanti untuk 5 menit pertama itu kalian gunakan untuk persiapan. Oke. Kemudian setelah persiapan kalian akan membuat produknya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 5 menit cukup? Atau 10 menit? 10? Oke. Nanti 10 menit digunakan untuk membuat produknya. Kemudian setelah membuat, kalian nanti harus mempresentasikan di depan. Kira-kira butuh waktu berapa? 10. Oke, jadi nanti 10 menit itu untuk kegiatan presentasi ya. Oke, yuk. Sekarang Budita minta perwakilan ketua kelompoknya untuk maju ke depan mengambil bahan-bahannya. Oke, ini kelompok kata. Ini bentar, LKPD-nya. Kelompok kupu-kupu. Kelompok kecoa. Kelompok capung. Ya. Oke, bisa kalian amati dulu untuk alat dan bahannya. Kemudian Budita akan membagikan bahan ajar dan bukunya untuk kalian mencari informasinya. Silakan kalian cari tahu informasinya dari sini. Jangan lupa kerjasamanya, dibagi tugasnya, setiap anggota harus mendapatkan pembagian tugasnya. Kenapa? Ya, digunting. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ya, silakan dibagi tugasnya. Iya. Ada yang membawa gunting? Silakan digunting terlebih dahulu. Yuk, kerjasamanya jangan lupa.
Iya. Kemudian harus dikerjakan dengan rapi ya. Sudah digunting, jangan lupa sampahnya tidak berserakan ya, nanti dikumpulkan. Yo, silakan diselesaikan dulu ini. Ya, nanti di lembar kerja itu ada pertanyaan, jangan lupa kalian jawab ya. Masih ada waktu 5 menit ya untuk menyelesaikannya. Lemnya secukupnya aja ya, biar nanti tidak membasahi semuanya. Ya, terus ditempel di mana itu Delva? Apa dulu? Ya, balik nggak? Dari mana nih membacanya? Mau dari mana? Nah, untuk jenis tadi ada 2 ya, sempurna atau tidak sempurna. Kelompok kecoa sudah hampir selesai. Oh, sudah selesai, bagus ya. Kelompok siapa lagi yang akan menyusul? Kata, oke, sebentar lagi. Kupu-kupu sudah? Oke, diberi keterangannya di sampingnya. Oke, mantap. Ya, jangan lupa dibersihkan sampah-sampahnya. Setelah ini lanjut ke presentasi. Sudah cukup toh? Kelompok siapa yang tadi selesai pertama kali? Kecoa, kemudian kata, kemudian kupu-kupu, terakhir capung. Nanti kita akan presentasi sesuai urutan ini ya. Oke, sudah selesai semua? Alhamdulillah, sudah selesai semua. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, masih konsentrasi? Coba Bu Dita cek konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus, guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Yes. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Setelah ini kalian akan presentasi. Nanti yang disampaikan dalam presentasi itu adalah hewan apa yang kalian buat metamorfosisnya, kemudian setelah itu tahapannya apa saja, dan juga termasuk ke dalam metamorfosis sempurna atau tidak sempurna berdasarkan tahapannya. Nanti kalau sedang ada yang presentasi, yang di belakang harus mendengarkan. Oke, sudah siap? Silakan kelompok pertama dari kelompok kecoa maju ke depan. Nggak usah, hasil karya kalian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecoa akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, tahapannya ada apa saja? Telur, Oke, lebih keras lagi ya. Setelah itu dari telur diperlihatkan gambarnya nimfa. Kemudian setelah nimfa Kecoa dewasa. kecoa dewasa. Kemudian berarti berdasarkan tahapannya termasuk ke dalam metamorfosis Tidak sempurna. tidak sempurna. Oke, sudah bagus hasil karyanya. Adakah yang mau memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan untuk kelompok kecoa? Tidak? Oke, yuk dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oke, sip. Silahkan ditutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kedua adalah kelompok kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk yang belakang diperhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok kata akan membacakan hasil diskusi kami. Oke, yuk metamorfosis kata. Dimulai dari Telur, telur. Kemudian berudu, berudu. Kemudian kata muda, kata muda dan dewasa, kata dewasa. Berarti ada berapa tahapan? 4. Berarti kata termasuk metamorfosis sempurna. oke, metamorfosis sempurna. Sudah bagus sekali, mengguntingnya rapi. Adakah yang mau memberikan pertanyaan untuk kelompok kata? Ataupun tanggapan? Oke, Mas Nanda, silahkan. Oke, ada pertanyaan, bagus. Nah, katakan tadi hidup di 2 alam. Kalau bertelur, kata ada di mana? Siapa yang mau menjawab? Coba boleh berdiskusi. Di mana? Iya, bagus Mbak Syakira. Jadi kata itu bertelurnya berada di air ya, karena dia akan berubah menjadi apa? Berudu. Kalian pernah melihat berudu kan tadi? Berudu itu di mana? Di air ya. Sip, bagus. Ada lagi? Sudah? Oke, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk kalian semuanya yang sudah hebat menyelesaikan hasil karyanya dengan bagus. Tadi ada kelompok kecoa yang membuat pop up ya kan tentang metamorfosis apa tadi? Kecoa yang termasuk sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Oke, tadi mengguntingnya sudah rapi, hanya ada beberapa bagian yang perlu dirapikan lagi. Kemudian yang kedua dari kelompok kata yang tadi membuat poster ya kan, tadi mengguntingnya sudah rapi, bagus sekali. Kemudian ada kelompok kupu-kupu yang membuat dari clay, tadi juga hasilnya sudah bagus, terlihat perbedaannya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok capung yang tadi membuat diorama. Ya, diperhatikan kelompok capung. Nah, walaupun tadi di kelompok capung ada sedikit kendala karena kertasnya sobek, tapi mereka mampu menyelesaikannya dengan bagus ya. Hebat semuanya anak-anak kelas 3 hari ini. Bu Dita mengecek pengetahuan kalian. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini, nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri atau individu ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk siap. I A P. Siap, siap, siap. Aku siap. Oke, sip. Nah, capek atau tidak anak-anak? Tidak. Oke, senang semuanya ya? Senang. Nah, setelah ini, anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Boleh. Hasil karyanya juga dikumpulkan. Oke, silakan. Soal ini nanti kalian baca dengan sungguh-sungguh, dipahami, kemudian dijawab sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan, diberi nama. Ya, silakan disilang pada salah satu jawaban yang benar. Yuk, sudah mainannya. Dikerjakan sendiri-sendiri, ayo sudah punya soal sendiri-sendiri.
Sudah, yang sudah bisa dikumpulkan? Kemudian diberesi alat tulisnya, sampahnya. Ya, dikumpulkan jadi satu dulu. Siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, yang lain sambil diberes-beresin sampahnya. Tuh, di bawah coba dicek. Sudah? Kurang 1 berarti. Oke, sudah semuanya? Oke, sip, terima kasih. Yuk, kelas 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, anak-anak, apa materi yang kita pelajari hari ini tadi? Metamorfosis hewan. Adakah materi yang belum kalian pahami hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah. Tadi metamorfosis dibagi menjadi berapa? 2 ya, yaitu sempurna dan juga tidak sempurna. Nah, selain kita mengetahui tahapan metamorfosis hewan, nah kita juga harus menjaga apa tadi? Lingkungan supaya hewan-hewan tersebut tetap dapat apa? Berkembang biak dan juga mencari apa? Makanan ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan, tidak merusaknya. Oke, nah anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Nah, apakah kalian sudah memahami materi metamorfosis hewan dengan baik? Sudah. Kemudian, apakah sudah bisa membedakan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sudah. Tadi kalau yang tidak sempurna itu melalui berapa tahapan? 3. Apa saja? Dimulai dari telur, nimfa, dan juga dewasa. Kemudian kalau yang sempurna berapa? 4, yaitu telur, larva, nimfa tadi yang tidak sempurna, pupa, betul, atau iya, kemudian apa terakhir? Dewasa ya. Nah, kalau kalian disuruh memberi nilai 1 sampai 10, berapa nilai kegiatan kita hari ini? 10. 100. Oke, berarti mana perasaan yang menggambarkan kalian hari ini? 1, 2, 3 atau 4? 4. Berarti yang ada lope-lopenya ya. Oke. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Nah, kemudian jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya besok kalian akan belajar tentang komponen biotik dan juga abiotik ya. Nanti di rumah silakan dibaca dahulu materinya, dipersiapkan supaya besok sudah siap mengikuti pembelajarannya. Oke, yuk sekarang sebelum kita akhiri silahkan dirapikan dulu alat tulisnya. Kemudian dicek di bawah ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah nanti silahkan dibuang. Di laci ayo silahkan dicek adakah sampah-sampah atau barang-barang yang tertinggal. Tidak ada. Sudah? Oke. Kalau sudah mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Mas Rasen. Sebelum pulang kita akhiri dengan berdoa. Sika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih
kasih Mas Rasayan, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Banyak minum apa? Air putih, makan makanan yang sehat, bergizi. Jangan lupa buah dan juga sayurnya ya. Bu Dita tutup untuk kegiatan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.